Tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Yang karena nikmatnya dari Allah agar manusia itu salli wa sallim. Surah Ibrahim dekat sebenarnya Ibrahim sama Furqan. Surah Tapi pertanyaan kedua buat yang orang awam, bukan yang mahasiswa. Rakaat kedua baca surat apa? Yang awam. An-Nasr, Masya Allah. Antum bukan mahasiswa? Dulu mahasiswa kan? Oh. Iya, jadi kalau mahasiswa yang disebut di sini maksudnya mahasiswa STDI ya. Ahibati fillah. Di ayat 27 yang dibaca oleh Imam tadi ya. Allah menceritakan tentang hari di mana orang-orang menyesal. Ada sebuah ungkapan di Indonesia yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Terus diapain? Nggak bisa dirubah jadi nasi lagi. Allah mengatakan wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari di mana orang-orang yang zalim. Orang zalim ini masuk di dalamnya orang kafir. Masuk di dalamnya orang yang ya melakukan banyak dosa-dosa. Puncak dari kezaliman itu adalah kesyirikan. Orang ini menggigit tangannya. Biasanya orang yang menyesal itu disebut gigit jari. Tapi hari kiamat bukan jari yang digigit. Tangan itu mereka gigit. Mereka gigit terus ya. Orang itu menggigit jari itu sakit. Tapi rasa sakitnya itu tidak terasa. Kecuali setelah dia sadar biasanya. Ini enggak. Dia gigit tangannya. Disebutkan sampai di beberapa tafsir ya. Dia gigit terus tangannya. Sebagai bentuk penyesalan ini. Apa yang dia katakan? Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan. Andai kata dulu aku itu mengambil jalan bersama Rasul. Mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh kalau mengambil jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sulit memang jemaah. Apalagi di akhir zaman ini. Bagaimana al-qabidu ala dini kal-qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti memegang bara api. Kalau antum belum seperti memegang bara api, coba antum evaluasi. Apakah anak ini mengikuti kondisi? Mengikuti lingkungan yang ada? Atau seperti apa anak ini? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia mengatakan celaka aku itu. Kenapa dulu aku kok melakukan perbuatan ini? Andai kata aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku, sebagai kekasihku. Teman itu memiliki pengaruh yang besar sekali. Sebagian kita nih sekarang datang kajian karena sohibnya. Kalau sohibnya nggak ngajak, nggak datang dia. Jadi dia belum punya kesadaran sendiri datang kajian. Sohibnya mengatakan, yuk kajian yuk. Aduh kesel.
Ayolah sesekali kajian. Ya wis berangkat ya. Alhamdulillah temennya ngajak ke masjid. Ada temennya yang hanya mengajak happy-happy. Happy-happy ini ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ada yang ngajaknya saya untuk menyenangkan jiwanya, ya, jalan-jalan, majelis di kafe, main bola, olahraga. Itu ada hal-hal yang mubah. Tapi hal-hal yang mubah itu kalau terlalu banyak membuat kita kehilangan banyak fadilah. Jadi hal-hal yang mubah kalau terlalu banyak membuat kita kehilangan banyak fadilah. Karena memang di antara metode setan menyesatkan manusia, bagaimana orang ini meninggalkan yang sunnah. Kalau dia nggak mau meninggalkan yang sunnah, tetap semangat dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Ya. Apa yang dilakukan setan? Bagaimana membuat orang ini meninggalkan perbuatan yang fadil, yang lebih utama. Kalau ada dua perbuatan yang satu pahalanya 10, yang satu pahalanya 1, setan ini akan berusaha membuat orang ini meninggalkan yang pahalanya 10. Tetap dia nonton berita. Antum buka situs berita. Boleh nggak? Tergantung beritanya lah. Oke, berita yang boleh ya. Antum nonton berita. Boleh. Tapi ketika antum semakin banyak dan ana dapat merasakannya. Berita itu ada berita terkait. Nanti kalau baca berita ya, berita terkait apa? Pencet lagi. Ternyata berita ini ada berita terkait lagi. Terus terkait jamaah. Oh ternyata anak ketinggalan informasi. Ini kejadiannya 2 bulan yang lalu. Oh ada sidangnya. Ternyata itulah setan. Sehingga antum memanfaatkan waktu antum untuk hal-hal yang gak berguna sebenarnya. Maka di sini kawan tadi, dia mengatakan andai kata aku tidak berkawan sama fulan dulu itu, tapi nasi udah jadi bubur. Maka antum lihat dengan siapa antum berkawan, jangan. Kemana kawan antum mengajak antum? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Dia mengatakan kawanku itu telah membuat aku tersesat. Jadi kawan itu ada yang sesat untuk dirinya, ada kawan yang sudah sesat menyesatkan. Ada kan kawan yang nggak sholat ya, antum berkawan sama dia, tapi dia nggak pernah ngajak antum tidak sholat. Waktu adzan, ayo sembahyang, kata dia. Sholat antum, kata dia. Lalu nanti antum akan cerita, anak punya sohib ya, memang nggak sholat, tapi dia selalu nyuruh anak sholat. Bahaya ini sohib ini. Ya antum sudah tahu, orang ini tidak sholat dan antum berkawan sama dia. Sekarang dia masih mengingatkan antum. Lama kelamaan, ya antum ngelihat, kok enak tidak sembahyang deh ya. Ya wis tidak sembahyang sekali-kali. Dan ada orang yang mengajak kepada kesesatan. Kemudian wa kana syaitanu lil insani khadula. Syaitan itu benar-benar makhluk yang sangat berusaha untuk menyesatkan manusia, dan kalau sudah disesatkan sama syaitan, syaitan nanti nggak mau disalahkan. Oh, iki gara-gara syaitan ini. Iya. Makanya syaitan yang sering disalahkan sama kita ini, nanti di hari kiamat sama Allah dikasih mimbar. Dikasih mimbar untuk membuat klarifikasi. Di neraka. Dia dibakar, dikasih mimbar dari api neraka.
Maka dia menyampaikan kepada orang-orang itu, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fala talumuni ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Syilaya fala talumuni walumu anfusakum. ايش الايه شباب؟ وما كان لي عليكم من سلطان فلا تلوموني ولوموا انفسكم. Syaitan mengatakan Allah berjanji kepada kalian ya, dan janji Allah itu benar. Dan aku berjanji dan aku selalu ingkar janji. Aku nggak bisa nolong kalian, kalian nggak bisa nolong aku. Jangan nyalahkan aku. Salahkan diri kalian sendiri. Setan mengatakan, wa ma kana li alaikum min sultan. Aku nggak punya kuasa untuk menyesatkan kalian, nggak punya aku. Illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Aku itu cuma manggil-manggil kalian. Apa sih yang dikerjakan setan jemaah? Cuma bisik-bisik kan? Ayo, sini yo, gitu loh. Yang datang siapa? Antum yang datang. Anda nggak bisa maksa kalian. Maka perhatikan. Tadi, kawan yang mengajak kepada keburukan plus setan yang selalu membisikkan kepada keburukan. Diajak antum. Tapi setan mengatakan, aku nggak punya kuasa untuk menyesatkan kalian. Nggak bisa setan itu tahu-tahu jungkrakkan antum. Yang ada setan itu melangkah. Maka disebut jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Ngelangkah, antum lihat kok bagus. Antum ikut. Antum ikut tahu-tahu sampai ke pinggir neraka. Dan itu godaan setan. Maka tolong lihatlah dengan siapa antum berkawan. Jemaah. Ada kawan-kawan yang saatnya antum mengatakan ma'assalamah. Selamat tinggal ya usia. Loh, gak sohiban sama anak antum. Apa jawab antum kalau teman mengatakan antum nggak sohiban sama anak lagi antum? Katakan sohib. Ketemu di kajian Abdillah insyaallah. Sohib. Tapi ketemunya kita di kajian Abdillah. Untuk memutengah antum sohib nggak sama anak gitu. Jangan anak tok suruh ikut antum. Antum kapan ikut anak? Ayolah datang. Ayat terakhir yang dibaca oleh imam itu firman Allah di surat Al-Furqan ayat 30 ya. Wa qala ar-rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah. Ketika beliau hidup tentunya. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi. Wahai Rabbku. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi itu sayang sama kita jemaah. Sayang. Semoga kita jumpa sama Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ingin semua orang itu masuk surga jemaah. Beliau ingin semua orang itu dapat hidayah. Ingin sekali beliau. Beliau mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan sama mereka, ditinggalkan sama mereka. Kapan terakhir antum baca Al-Qur'an? Meninggalkan Al-Qur'an itu ada yang tidak membacanya. Tapi ada yang membacanya, tapi tidak mentadabburinya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa orang-orang itu kok tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi ada orang baca, tapi dia tidak mentadabburinya. Cuma dia membaca huruf-hurufnya, dia baca, dia hatam, dia baca lagi. Antum nggak mau memahami Al-Quran. Ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Tapi tadi, dia tidak meninggalkan membacanya. Antum baca Quran, alhamdulillah, anak baca Ustaz.
Masa ada baca Quran? Antum tadabburi? Enggak. Antum berobat dengan Al-Quran? Enggak. Antum jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup antum? Enggak. Berapa banyak orang-orang yang baca Quran? Kam min talin lil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran dan Quran itu melaknat dia. Dia ini baca terlaknat dia. Dia baca ayat-ayat tentang riba, tapi dia melakukan riba. Dia baca tuh bagaimana Allah mengumumkan perang. Dia baca. Tapi dia lewatin aja. Seakan-akan dia baca Quran sekedar, oh aku mau cari pahala saja. Quran ini kita petunjuk. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke kajian kita. Kita sudah malam 10 Jumadal Akhirah. Habis Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nasihat ana bagi para panitia kajian masjid, mungkin juga buat panitia masjid, untuk bikin kajian menyambut Ramadan. Loh ya apa sih Ustaz? Masih lama Ramadan Ustaz. Iya. Para salafus soleh itu menjadikan awal bulan persiapan Ramadan itu bulan apa? Rajab. Persiapan Ramadan itu bulan Rajab. Makanya kalau orang diadakan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan di akhir bulan Sya'ban, telat sudah. Mereka mengatakan syahrul Rajab, syahrul zara. Bulan Rajab itu bulan apa? Bulan untuk mulai bercocok tanam. Antum lihat ya, yang kalau pagi atau siang lewat di daerah sawah ini, antum melihat ada orang yang sudah menanam. Antum sudah kelihatan mulai hijau. Tapi ada beberapa lokasi itu yang dibaja aja belum. Belum dibaja. Masih ada sisa pohon-pohon jagung. Kira-kira ketika yang sekarang sudah setinggi ini, apakah akan panen bareng? Enggak. Dan itulah yang terjadi ketika kita masuk bulan Ramadan. Diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i hatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. Saya umur 60 tahun tidak 60 kali hatam Quran. Ya ada orang seperti itu. Kok bisa ya? Sebagian mereka tiap 3 malam hatam Quran. Kita ini sudah iktikaf. Wis gelundung-gelundung. Tidak hatam 3 hari. Ternyata persiapannya itu di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu syahrul zara. Bulan untuk bercocok tanam. Nah, bercocok tanam itu mulai bersih-bersih kita. Kalau lahannya belum bersih ya. Mulai tadi diairin air supaya tanahnya jadi gembur ya. Kemudian setelah itu dibajak. Kemudian kita bisa nanam. Tapi petani ini setelah menanam, apakah dibiarkan? Enggak. Dirawat, dipupuk, diairi. Itu di bulan Sya'ban. Maka mereka mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul saqi. Bulan untuk mengairi. Antum bisa bayangin kalau Rajab antum nanam, di bulan Sya'ban diairi. Artinya di bulan Sya'ban itu Nabi SAW puasa sunnahnya hampir full Sya'ban. Hampir full. Orang kalau hampir full, bahkan sebagian mengatakan full. Sebagian sahabat. Full itu benar-benar jam. Itu mengairi. Maka ketika masuk Ramadan, jangan ditanya sudah. Kita awal Ramadan mesti lemes. Apa?
Poso. Loh, puasa. Oh, bayangin. Berbukanya di awal Ramadan itu selalu edan-edanan. Orang itu. Antum lihat yang jual takjil ya. Oh, antum naik motor, apa istilahnya? Ngabuburit. Habis asar itu keliling. Petulos. Tegan. Nanti semua yang ada di jalanan itu dia mau makan semua jemaah. Kenapa? Karena dia memang belum menanam. Belum menyirami. Baru nanam kapan? Hari pertama Ramadan. Baru nanam dia. Makanya ngos-ngosan dia. Orang pada panen dia. Loh. Kok bisa ya? Orang itu sahur kurma wis kuat. Antum sahurnya perhitungannya. Yang makan siang dan sarapan itu ditarik di sahur. Jadi dihitung. Ini kalorinya, ini semua makan. Ini persiapan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Maka itu harapan anak. Para panitia kajian mulai bulan apa? Bulan Jumadil Akhirah, di akhir Jumadil Akhirah mulai bikin kajian tarhib Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Mungkin orang-orang akan mengatakan masih lama. Iya memang masih lama. Tapi mulai nanamnya bulan Rajab. Maka bulan itu bulan haram. Kita mulai hati-hati dari dosa jemaah. Lebih takut lagi dengan perbuatan dosa. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan. Kenapa Nabi SAW mau puasa full. Dan antum kalau bulan Sya'ban itu sudah banyak puasanya. Malam pertama Ramadan tenang antum jemaah. Nggak sahur pun tetap puasa. Tapi karena awal Ramadan, awal puasa dia, awal nanam dia, itu banyak pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya azan makan Ustaz? Sampai azan ini mau makan. Katanya ada yang membolehkan sampai selesainya azan Ustaz. Jadi dia makan sampai titik darah penghabisan. Dicari fatwa-fatwa yang membolehkan. Enggak, ada yang membolehkan. Enggak apa-apa sudah. Ya Allah jemaah. Maka tolong persiapkan diri untuk Ramadan sejak bulan ini. Bacalah doa paling tidak sebagai bentuk persiapan Ramadan. Kalau antum sedang sujud di waktu-waktu mustajab, antum katakan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu bulan Quran. Persiapan baca Qurannya mulai sekarang. Hatamannya mulai sekarang. Jangan nunggu awal Ramadan. Awal Ramadan tinggal panen antum sudah. Jamaah rahimakumullah. Kita sudah membahas bahwasanya talak, cerai itu ada yang dengan kata-kata sorry. Kata-kata yang lugas, jelas, maknanya tidak ada lain kecuali berpisah. Dan ada kata-kata kiasan yang boleh jadi niatnya menceraikan atau niatnya hanya sakit hati dan mengusir istrinya, mengatakan sudah sana engkau keluar dari rumah ini. Yang pertama tidak membutuhkan niat, yang kedua membutuhkan niat. Kita juga membahas tentang hukum tolak dengan tulisan. Sebenarnya jumhur ulama berpendapat tolak dengan tulisan itu jatuh. Sesuai dengan tulisan. Kalau tulisannya sorry, kamu saya ceraikan, berarti jatuh cerai. Tapi kalau tulisannya nggak sorry, mengatakan kepada istrinya engkau tidak perlu lagi balik ke rumah, umpamanya dia di rumah orang tuanya, maka kembali kepada niatnya. Tapi anda lihat pendapat Syafi'iyah yang mengatakan enggak, dia termasuk kinayah, dibutuhkan niat. Walaupun tulisannya jelas, kamu saya ceraikan, kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Maka tolong yang lagi sakit hati sama suami, sama istrinya, atau istri juga yang lagi sakit hati sama suaminya, jangan memancing suaminya dengan WA. Kadang-kadang kan rame di WA suami istri ini. Sudah,
Kalau kamu laki-laki ceraikan saya. Loh, emang saya bencong? Saya ceraikan kamu, langsung dia tulis. Enggak, jangan. Dan suami juga yang dewasa. Jadi ada orang tua, ada orang dewasa. Apa bedanya? Apakah semua orang tua dewasa? Belum tentu. Belum tentu. Maka jadilah suami-suami yang dewasa. Kalau istrinya lagi marah-marah ya, chatting, macem-macem, omongannya nggak enak, jangan dibuka. Tambah marah Ustadz, iya jangan dibuka. Soalnya kalau antum buka, antum baca, akhirnya antum terpancing. Sudah jangan. Bentar lagi dihapus lagi sama istri antum. Iya kadang-kadang cuma emosi. Tapi ketika antum tanggapin, jadi nantinya. Sama, ketika kondisi lagi marah, dalam kondisi hadir, dan dalam kondisi jauh, marahnya pakai WA, atau telepon, istrinya telepon, antum nggak angkat ya, nggak usah diangkat. Dia tambah marah Ustaz. Tadi marah itu seperti ombak yang besar sekali. Ada ombak yang terus di atas. Pernah ngeliat antum ombak? Ini ombaknya kok udah turun-turun? Nggak ada jemaah. Sampai badai sebesar apapun pasti bish. Tapi ada orang yang nggak nunggu. Ketika ada ombak dibalas sama ombak juga. Selesai urusannya. Taib, ada pembahasan tentang tolak dengan sirah, dengan ungkapan yang munjaza atau munajjaza. Ini contohnya adalah tolak yang tidak digantung dengan waktu tertentu atau syarat tertentu. Ya seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan. Sudah. Tidak mengatakan kamu nanti saya ceraikan. Oh ini berarti belum jatuh cerai. Ya, coba saya lihat nanti. Mungkin saya akan ceraikan kamu. Cerai? Enggak. Karena dia memang tidak sedang menvonis cerai kepada istri. Tapi kalau vonis cerai dia tadi jatuh cerai walaupun dia nggak niat. Walaupun dia tidak ada niat. Tapi bagaimana dengan tolak yang digantung dengan waktu atau digantung dengan perbuatan? Dia tidak jatuhkan sekarang, enggak. Seperti seorang yang menceraikan istrinya dengan syarat. Contohnya, apabila matahari terbit, kamu saya ceraikan. Jatuh cerai. Nunggu matahari terbit. Atau kalau kamu keluar dari rumah saya tanpa izin, kamu tertalak. Kemudian istrinya keluar tanpa izin, jatuh talak atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama, tapi jumhur ulama berpendapat jatuh jamaah. Karena ada yang membagikan, kalau niatnya dia cuma mengancam ya, maka nggak jatuh. Kecuali kalau syaratnya itu syaratnya nggak ada hubungan sama dirinya. Seperti syaratnya tadi, kalau besok matahari terbit kamu cerai, berarti tinggal nunggu matahari terbit. Ini sepertinya semua sepakat bahwa jatuh. Tapi kalau ngomong gini, kalau aku matahari terbit, dia niat menceraikan memang, tinggal nunggu matahari terbit.
Tapi kalau tadi karena ada satu perbuatan, dia ingin sebenarnya menjauhi perbuatan judi. Kan ada orang memang, aku nggak kepingin judi lagi. Sudah, kalau aku judi, kamu cerai. Menurut jumhur ulama, kalau kemudian dia melakukan judi, jatuh cerai. Tapi ada sebagian kecil ulama yang berpendapat tergantung niatnya. Kalau niat dia itu cuma ingin meninggalkan perbuatan judi itu sebenarnya, bukan ingin menceraikan istrinya, maka tidak jatuh cerai. Tapi tetap berhati-hati. Yang mengancam juga istrinya. Kalau tadi kan dia mengancam dirinya sebenarnya. Ada yang mengancam istrinya tadi. Kalau kamu telepon sama fulana, kamu cerai. Yang dia inginkan bukan menceraikan istrinya. Dia cuma ingin istrinya ini tidak telepon sama fulana. Ini yang menurut sebagian ulama tidak jatuh cerai. Apa dalil mereka? Ya, mereka berpendapat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi sepertinya pendapat yang pertama lebih kuat, karena dia sebenarnya telah menetapkan syarat yang dia sendiri yang buat, maka dia terikat dengan persyaratan yang dia buat sendiri. Tapi bagaimana talak yang dinisbatkan dengan waktu? Kalau azan sudah belum? Kalau dengan waktu yang sudah berlalu jatuh cerai pada waktu itu. Contohnya dia mengatakan, engkau aku ceraikan sejak bulan lalu. Hah? Padahal sejak bulan lalu ini masih istrinya, masih kumpul sama dia. Jatuh cerai. Kalau dia gantung dengan masa yang sudah berlalu, itu jatuh cerai. Tapi kalau dengan yang akan datang, maka jatuh cerai di waktu yang ditetapkan, selama dia tidak mencabut omongan itu. Dia mengatakan nanti awal bulan Ramadan engkau sudah cerai ya. Maka ketika masuk bulan Ramadan jatuh cerai. Ketika masa yang dia tetapkan itu datang, maka jatuh cerai. Maka hendaklah seorang itu jangan bermain-mainlah dengan urusan cerai ini. Kecuali memang antum mau menceraikan istri antum. Tapi bukan sekarang. Kalau nanti anak kita lulus, kamu cerai ya. Akhirnya sama ibunya anaknya tidak boleh lulus. Bagaimana anaknya nggak naik kelas? Baik. Pembahasan terakhir jemaah berkaitan dengan talak yang dengan kata insya Allah. Gimana seorang saya mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Loh, insya Allahnya ini ta'kidan atau ta'liqan. Tapi kita dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, bagaimana seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu cerai insya Allah. Saya cerai kamu insya Allah. Jatuh cerai atau tidak? Ada dua pendapat ulama jemaah. Makanya kalau sudah bicara ada khilaf di antara para ulama, tinggalkan jemaah. Jumhur banyak ulama yang mengatakan jatuh cerainya. Nggak ada urusan insya Allah. Karena kan artinya insya Allah itu kalau Allah berkehendak. Apabila Allah berkehendak, siapa yang tahu sama kehendak Allah? Kan nggak ada yang tahu. Maka dianggap insya Allah itu nggak ada. Engkau sudah menceraikan dia. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Dia itu sebenarnya hendak menceraikan istrinya. Jadi ucapan kamu, saya cerai insya Allah, yang lihat ke depannya seperti apa nantinya. Jadi ucapan itu tidak dianggap menceraikan istrinya. Apa dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa fastathna
Fa in syaa raja wa in syaa tarak ghaira hanithin. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia ngomong insya Allah. Dia bersumpah lalu mengatakan insya Allah. Wallah, ana nggak akan minum kopi lagi selama hidup ana, insya Allah. Iya. Dia bersumpah tapi pakai insya Allah. Kata Nabi SAW, fa insya'a raja. Kalau dia mau, dia cabut sumpahnya itu. Wa insya'a tarak ghaira hanithin. Kalau enggak, dia tinggalkan. Artinya yang tadi, dia boleh minum kopi gitu. Dan dia tidak harus bayar kafarat sumpahnya. Karena dia memang ngomong insya Allah. Ternyata Allah berkehendak anak minum kopi lagi gitu. Tapi dalam urusan cerai ini tolong nggak usah lagi antum menceraikan istri antum pakai kata-kata insya Allah. Karena menurut banyak ulama disebabkan adanya athar dari beberapa sahabat bahwa kata insya Allah dalam perceraian itu tidak ada pengaruhnya. Berarti tetap jatuh cerainya. Ketika mengatakan kamu saya cerai insya Allahnya nggak berpengaruh. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ya sudah, nggak ada pengaruhnya, tetap jatuh cerai gitu. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, Ustadz, di minggu kemarin kan ada kegiatan donor darah. Pertanyaan ana, apakah pihak yang menerima darah dari kita itu otomatis mahram kita? Karena ada darah kita di dalam darahnya. Masya Allah. Wallahi sahih, ini pertanyaan yang menarik jamaah. Kalau antum minum susu sapi, kemudian susu itu menjadi darah dan bercampur sama antum, apakah antum saudara sama anak-anaknya sapi? Mengatakan itu saudara anak. Mas, saudara dari mana? Sesusuan. Anak juga nyusu sama emaknya dia. Ya, tapi ini pertanyaan menarik sekali. Artinya kan dia berpikir, loh gimana kan? Dalam agama kita itu ada ketentuan. Menyusui itu bisa jadi saudara. Iya, karena adanya syariat yang menjelaskan. Kalau nggak ada ya nggak tahu kita. Karena disebutkan di situ, dan yang menjadi saudara susu itu menurut jumhur ulama adalah ketika disusui di bawah umur 2 tahun di masa susuan dan 5 kali susuan. Jadi kalau yang berkaitan dengan darah selama yang anda tahu nggak bisa jadi saudara ya. Dan ini ada kaitannya dengan yang berkaitan jamaah yang bayi tabung ya. Hati-hati yang bayi tabung. Kemarin ana baca berita, udah waktu lama sih, ada seorang yang air maninya itu sudah dipakai oleh ratusan orang, dan ada dokter yang menjadikan sperma dia itu untuk membuahi bayi-bayi tabung ini. Ada puluhan, bahkan mungkin lebih dari 100. Makanya benar-benar harus orang yang amanah gitu ya. Karena kadang-kala ada, kalau ke dokter fulan, oh dokter fulan Masya Allah selalu jadi. 1 bulan jadi. Iya, pakai air maninya siapa? Kan itu dibuahi di luar jemaah. Dibuahi di luar. Yang dimasukkan itu spermanya siapa? Orang boleh jadi suaminya ini mandul, tapi kok bisa membuahi? Maka hati-hati. Ini berkaitan dengan nasab ya.
Afan Ustaz, apa hukum mengepen rambut bagi laki-laki? Syukran jazilan. Apa ngepen rambut ini? Hah? Mengepen ini ngepen ini dicat. Hah? Siapa yang tanya ini? Yang tanya kasih hadiah. Ada satu hadiah. Siapa yang tanya? Nah, mana kasih hadiah betul? Anda nggak paham soalnya. Takut jawab salah lagi. Antum yang tanya. Masya Allah. Fadlan kasih hadiah antum. Nah, apa maksudnya? Oh, dikepang. Ini ngepen ini bahasa? Bahasa mana? Bahasa mana ini? Oh, bahasa kampung antum. Ini susah lah kita lah. Iya toh, situ memahami ngecet, padahal enggak. Nah, tapi ngepang ya, kepang rambut ya, atau kalau bahasa Jawanya itu dikelabang. Iya, rambutnya itu dikelabang. Anak pernah jelaskan ke emak-emak di Jakarta, kelabang, mereka nggak ada yang paham apa itu kelabang, Ustaz. Oh iya, bahasa kampung juga. Iya, ngepang rambut itu boleh sebenarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Mekah, alaihi khamsu dhafair. Ada 5 kepangan rambut Nabi SAW. Dan itu tradisi Arab kuno dulu, mereka rambutnya panjang-panjang. Makanya ada yang mengatakan rambut panjang itu sunnah. Sebenarnya enggak, sebenarnya itu tradisi dan budaya pada masa itu. Dan tidak ada perintah Nabi SAW untuk memanjangkan rambut. Tapi yang rambutnya panjang ada aturan yang harus dia lakukan. Jadi nggak apa-apa. Cuma nih buat mahasiswa, ketika antum menjadi tentara, apa hukumnya mengepang rambut? Ya digampar antum sama atasan. Artinya ada sesuatu yang aturan di tempat itu dibuat untuk ya kerapian, ya harus diikuti selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti di STD, karena anda lihat STD ini termasuk yang melarang mahasiswanya rambutnya panjang. Kenapa? Karena mahasiswa ini kalau rambutnya panjang tidak murojaah aja mah. Yang ada nyampui rambutnya ya, dicermin kanan kiri, kok kayaknya kurang bagus, nanti kasih minyak rambut ini itu. Jangan. Sampai para ulama dulu mengatakan yang pakai baju putih disuruh warnai bajumu. Warnai baju. Kenapa? Supaya antum fokus belajar. Karena baju putih ini memang sunnah. Dianjurkan kita pakai baju putih itu. Tapi kalau kita pakai baju putih kemudian menghalangi dari menuntut ilmu. Menghalangi dari menuntut ilmu. Artinya bentar-bentar lihat cermin, aduh kena kopi, telat kajian. Nanti kotor sedikit, ya Allah ganti baju. Kapan nuntut ilmu? Nah, berkaitan dengan rambut panjang itu juga, ana lupa, ana pernah baca ceritanya Umar bin Abdul Aziz. Panjang rambutnya dan dikepang gitu. Sibuk disisiri sama pembantunya jamaah. Akhirnya menghalangi dia dari menuntut ilmu. Disuruh gundul rambutnya jamaah. Antum itu mau belajar. Makanya rambut itu yang biasalah. Nggak perlu antum rambutnya bagus-bagus. Nanti kalau sudah mau nikah baru bagusin rambutnya. Kalau sekarang mau belajar. Assalamualaikum Ustaz. Nasihati saya. Saya 32 tahun. Sudah menikah dan punya anak. Tapi sekarang saya sedang jatuh hati kepada seorang gadis 17 tahun. Perkara apa yang menimpa saya ini Ustadz? Tolong doakan saya dan nasihati saya. Ya antum baru umur 32 tahun. Yang umur 80 tahun kadang-kala jatuh cinta juga sama gadis umur 17 tahun. Jadi ini masalah kita bersama. Artinya
Nah, ini masalah laki-laki jemaah, masalah laki-laki. Jangan berpikir kalau umur 60 tahun, oh gak ada. Anak lihat perempuan Ustaz kayak tembok Ustaz. Iya, hari pertama kayak tembok. Enggak jemaah. Bagaimana para ulama para salafus saleh mengatakan umurku 80 tahun. Umurku 80 tahun dan aku sudah buta, sulit melihat. Tapi tidak ada yang aku khawatirkan lebih daripada fitnah wanita. Umur 80 tahun. Solusinya apa? Kullul musibati mabdaha minan nazar. Semua musibah itu dimulainya dari mata. Dari mana? Dari mata. Makanya dari mata jatuh ke hati. Jadi kalau bicara apa yang menimpa antum, antum sudah meracuni diri antum sendiri. Nabi SAW menjelaskan bahwa pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Artinya ketika antum memandang, racunnya sudah kena antum. Lalu ada bisikan dari setan, antum lihat lagi lah supaya lego. Supaya apa? Tidak penasaran kan gitu kan? Orang lihat harim lewat, ya Allah, siapa ya? Ada bisikan, antum daripada kepikiran. Hasan antum lihat, kata dia. Apakah mungkin orang mengobatin racun dengan racun? Ini dia sudah kena racun yang pertama, dia tambahin kasih racun lagi jemaah. Itu yang terjadi sama diri antum. Antum keracunan sekarang. Pandangan mata antum itu. Apalagi kalau setelah memandang ada omongan. Tambah lagi racunnya jemaah. Maka yang harus antum lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kondisi seperti ini. Ahibati fillah. Iya. Mungkin istri antum tidak seperti gadis ini. Sehingga orang ketika banyak menebar pandangannya ke tempat lain, lihat perempuan-perempuan ya, baik itu digambar, baik itu di dunia nyata, maka orang ini akan kehilangan kenikmatan. Kenikmatan dia itu ya Allah akan berkurang. Dia menghubungi istrinya tapi nikmat itu sudah mulai hilang. Karena bayangan dia ada di mana? Di tempat lain. Istri antum itu cantik. Istri antum itu baik. Cuma gara-gara antum memandang yang lainnya, akhirnya istri antum jadi nggak bagus lagi. Maka nasihat ana buat kita semua jamaah ya. Tundukkan pandangan. Di handphone kita, di televisi. Karena kalau kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Pernah ada seorang wanita yang berangkat haji atau umroh. Wanita ini terkenal cantik sekali. Cantik sekali. Kita tahu seorang wanita yang berihram itu dilarang pakai niqab. Dia dilarang pakai niqab. Jadi orang-orang ini nunggu perempuan ini memang. Karena dia bakal lewat perempuan ini. Ketika perempuan ini lewat, dilihatin sama laki-laki ini, perempuan itu nurunkan kerudungnya. Kan memang nggak boleh pakai niqab, tapi boleh nutupin wajahnya ketika melewatin laki-laki. Apa kata orang-orang? Ketika ditutup itu, kayak awan-awan tipis nutup matahari. Tambah ayu jemaah. Orang-orang ini. Akhirnya perempuan ini memberikan nasihat kepada orang-orang itu. Innaka mata atlaqta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatkal manadhiru ra'aita alladhi la kullahu anta qadiru wala an ba'dihi anta sabiru. Innaka mata atlaqta tarfaka ra'idan. Engkau ketika melepas pandangan matamu
dijadikan utusan buat engkau, maka engkau akan capek gara-gara pandangan matamu sendiri. Engkau akan tersiksa gitu. Kenapa? Karena engkau melihat sesuatu yang engkau nggak mampu untuk menguasainya. Engkau nggak mampu untuk menguasai dia. Dan sabar dengan sebagian ngelihat aja, engkau nggak sabar gitu. Engkau akan menderita aja. Makanya kenapa agama kita menyuruh kita untuk menundukkan tangan. Jangan lihat, jangan lihat. Contoh nih, kalau ada dua orang di penjara. Dua orang di penjara. Di sel yang berbeda. Yang satu di penjara, dia sudah nggak dikasih makanan, jemaah. Dia nggak dikasih makanan. Yang satu di penjara, di depannya itu dilihatkan makanan. Orang lagi makan, makanan enak. Mana yang tersiksa? Yang pertama memang nggak ada makan, ya udah nggak ada makanan gitu. Dia sudah nerima gitu. Tapi orang yang ngelihat orang makan, aduh enaknya, aduh tersiksa dia. Dan dia nggak bisa makan itu. Dia nggak bisa makan itu. Jadi sebenarnya itu hanya penyiksaan buat diri kita sendiri. Jadi kita melepas pandangan kita, antum siap-siap menderita. Siap-siap menderita. Ini nggak pandang umur jamaah ya. Sekali lagi jangan antum berpikir, anda Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak sudah mateng Ustaz, anak sudah umur 45 tahun Ustaz, anak nggak lagi kayak dulu Ustaz. Nah, ketika antum nggak kayak dulu, setannya tambah kuat. Kalau dulu nafsunya antum masih besar, setan tinggal digoyang dikit, loncat antum. Kalau sekarang setannya, ayo apa? Loh, artinya setan ini nggak pernah tidur siang, ya. Maka jangan antum berpikir kita itu sudah selesai dalam fitnah ini. Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia. Bicara dunia ini semua, perempuan juga masuk di dalamnya, tahta, harta, jabatan. Kalian hati-hati menghadapi dunia ini. Wattaqun nisa, berhati-hatilah dengan wanita. Makanya yang mampu nikah, nikah sudah. Yang mampu, yang nggak mampu, apa yang nggak mampu? Yang nggak mampu ya lihat-lihat aja lah. Nggak ada jemaah. Yang nggak mampu puasa. Ini orang udah nggak mampu, terus dia minum racun. Antum nggak ika, belum mampu anak. Anak masih mampu yang lihat doang. Astagfirullahaladzim. Wallahi syamah. Ada orang-orang yang meracuni dirinya. Nabi SAW mengatakan yang nggak mampu puasa, bukan ngelihat. Ada yang nggak mampu nador sana nador sini. Anak mau nador gitu. Antum mau nikah? Belum sih, persiapan. Mungkin ada yang cocok gitu. Nggak boleh syamah. Maka antum mau nador itu memang antum sudah punya keinginan dan antum ada kemungkinan diterima sama keluarga ini. Maka silakan nador. Tapi keluarga itu menolak antum, antum jangan nador sudah. Umpamanya keluarga yang mengatakan enggak, anak mau nikahkan anak anak sama orang Jawa Timur. Anak nggak mau luar pulau karena takutlah umpamanya nanti susah kalau berpisah. Terus antum dari Merauke, anak mau nador, loh, antum orang mana? Merauke? Enggak, mereka nggak mau. Nggak apa-apa, lihat dulu lah. Nggak boleh sama, nggak boleh. Karena kalau sudah mereka nggak mau sama antum, antum jangan maksa nador. Kadang-kadang nadornya enggak, anak sembunyi-sembunyi aja. Dosa antum. Sudah tahu dia nggak akan nerima antum. Antum tetap memaksa untuk nador dia. Maka hati-hati pandangan mata ini. Semoga Allah menjaga kita ya. Antum banyak-banyak membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Dan pertanyaan ini akan terus datang. Karena memang fitnah itu nggak berhenti. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ini mungkin jadi kajian kita yang terakhir jamaah. Mudah-mudahan nanti kita bisa memulai kajian lagi karena Anda ada halangan sehingga nggak bisa kajian di pekan depan atau pekan selanjutnya sampai diumumkan nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.